Yo, first on throttle, last on the brakes. Berdua doang nih sama Niko. Gimana kok? Race tadi malam? Kayak Moto3 pak, Kenapa? rame dari 1 sampai berapa, 15 gitu. Ketat Apalagi apalagi Miller ya. ya Miller itu sama Mir. Kalau kita coba lihat ini apa slide yang kemarin, kita sambil bahas satu-satu nih pembalapnya nih. Tapi Jorge Martin cocok lah ya jadi Rookie of the Year. Fix sih, fix oke. 18 lap di depan dong. Cuma masalah ini aja mungkin adaptasi dengan ini sih apa? Adaptasi dengan pengelolaan ban dia masih belum ini ya. Belum terbiasa. Jadi kelihatan di terakhir-terakhir dia mulai kendor tuh. Biasanya kalau bannya udah rada Abis itu. aus begitu, iya. Udah nggak ada ininya lagi. Tapi kalau power mah Ducati udah jalan lurus yang terakhir mau masuk checker flag itu mereka mau kenceng banget di situ nggak kelawan nih. Nggak ada Ya, yang bisa ngelawan. Tapi salut lihat Quartararo ya cara dia ini cara dia bawa mirip sama Vinales minggu lalu gitu. Dia ya dia benar-benar hebat sih, begitu nyusul dia langsung ke uh-uh. depan. Jauh dia. Dan nggak mau melakukan kesalahan ketika belok kan karena kekuatan dia di belokan itu. Iya, Edun. Ini udah keluar share screen-nya nih kok. udah. Udah ya. Udah. Dari 3 ini kok. Gimana dari 2 balapan yang kemarin kita lihat kok? Ya sih, Bapak bener kemarin. Ya, Martin Martin paling ini Pak, paling kuat. Bastian ini akhir-akhir, pertengahan ke akhir. Bastian Iya, awalnya enggak, Marini enggak kelihatan sama sekali. si Bastian ini top 10 ya? Top 10 nggak sih? Minggu Ya. kemarinnya top 10 kalau nggak salah. Luka Marini yang belum kelihatan dapat ininya, belum Iya, dapat sama sekali. kalau Luka Marini masih belum kelihatan lah, dia masih butuh adaptasi. Tapi kalau Jorge Martin sama Bastian ini memang mereka cepet nih adaptasinya. 11-11 Bastian di belakang Espargaro. Jadi sepakat ya Jorge Martin jadi Rookie of the Year. Pasti itu. Dan Ducati ini apa ya? Pramak dua pembalap pramaknya gila sih ya, si Jorge Martin sama Zarco nih kayaknya cocok gitu mereka berdua tuh. Iya. Eh Yang satu senior, yang satu muda. dan si Jorge Martinnya kelihatan nggak mau ngotot gitu kemarin. Kalau ngotot kan bisa bahaya juga mereka berdua tuh. Nanti bisa kayak Miller ntar. Kalau dulu kan bukan Pedrosa, kalau dulu si Dovizioso sama Lorenzo. bukan Lorenzo waktu satu tim sama Yang Petrucci ya, Petrucci. oh, Petrucci ya. Mereka mah kan full body contact gitu, nggak ada yang mau ngalah. Walaupun mungkin maksudnya nggak ngalah tapi nggak maksain gitu. Jorge Martin dia cukup bijaksana lah. Nih kok, gimana nih ngelihat ini kemarin Aprilia? Gak konsisten Aprilia. Awal-awal kan sempet keempat, sempet mau ketiga, cuman mungkin ya power motor kalah dari semua motor. Tapi dibanding musim lalu mah musim ini Aprilia oke ya si Aleix ya. Ya gitu-gitu aja. Kalau Aprilia itu kan dari tes pramusimnya selalu bagus gitu kan, tapi begitu ke racing nggak bisa disamain. Terus tapi yang jadi poin penting nih kok si Aleix Espargaro ini dia di depan Honda loh. Tiga pembalap Honda di belakang dia. KTM juga semua di belakang dia. Terus Petronas juga di belakang dia loh. Itu Ya perlu diperhitungkan. mana ya, maksudnya kalau untuk dari sisi Aprilianya bagus, tapi kan saya juga pas kemarin lihat keempat, saya juga pengen lihat Aprilia ke top 5 gitu kan, kayaknya keren Iya. gitu, cuman nggak Cuma konsisten aja kayaknya. katanya ada ini apa ada rumor tuntutan dari si tim Aprilianya jangan memaksakan gitu. Yang penting finish gitu. Oh, Suka nggak mau resiko crash ya. nggak boleh crash karena ini motornya motor baru katanya Oh iya, gitu. Jadi mereka butuh data untuk finish. Jadi segitu tuh udah cukup memuaskan. Makanya mereka dengan finish ke 10 aja top 10 aja udah happy banget sebetulnya si Aprilia ini gitu. Nah, yang berikutnya nih kok Honda gimana nih kok Honda kok kayaknya loyo banget ya. kalau kata saya ya malah bagusan Bradle daripada Paul. Tapi yang parah saya waktu di Qatar yang pertama tuh itu jagoan saya Nakagami sama Alex sama Marquez si crash. Marquez crash dua-duanya Alex kacau. Marquez crash lagi. Iya kemarin ya.
Waduh, gawat nih Honda nih. Nih yang berikutnya KTM. KTM kayaknya kemarin aneh. Ada yang aneh nggak sih sama KTM kemarin? Oliveira yang aneh. Kenapa anehnya? Start kan udah bagus, dia sempet ke berapa, keempat gitu, Kenceng banget ya startnya ya. kencang Dari, awal. Tapi mm-mm. lama-lama drop kesusul sempet sama Brad Binder itu kan kesusul Hmm, caranya. kalau kata saya sih ini ada kesalahan pemilihan ban. Kemarin semua pakai. Oliveira medium kan depannya. Nah, iya, yang lain pada pakai soft, dia pakai medium sama soft. Gitu. Si KTM kemarin kekurangannya. Tapi minggu depan, 2 minggu lagi apa 2 minggu depan Dua di minggu lagi. Portimao. Di Portimao ya. Iya. Portimao itu tuan rumahnya Miguel Oliveira. Gimana prediksinya nih? Kayaknya Oliveira nggak menang. Kayaknya enggak ya. Nggak. Tahun Adaptasi dia masih loh. tahun Walaupun KTM-nya sama, tapi dia masih adaptasi juga. tahun Dari kemarin kemarin dia unbeatable di Portimao. 2 kali kan Iya, Portimao. 2 kali. 2 kali dia nggak terkalahkan di Portimao. Oh iya. Yeah. Hmm. Karena katanya dulu dia sering balap di situ, jadi dia udah layoutnya udah hafal. Tapi serem sih itu Portimao sirkuitnya. Ini KTM masih di bawah ekspektasi ternyata, apalagi Petrucci sama si Petrucci ya, Iker-nya. belakang-belakang banget. Iya. Si Iker juga kemarin guys. Iya. Nah, ini pabrikan Yamaha nih yang ngeri ya kok ya. Viñales sama Quartararo ternyata mereka sekarang sudah punya taring. Gimana Yang kemarin dari gaya mereka nih? kalau emang sih kalau Yamaha kan emang unggul di speed cornernya, mereka lebih Hmm, cepat hmm, daripada hmm, Ducati, hmm, lebih lincah juga sama kayak Suzuki juga lebih lincah di track begitu belok. hmm, hmm, Kan kalau Ducati mungkin susah kan beloknya gitu karena hmm, hmm. power yang gede itu kan. Yamaha powernya lebih sedikit, jadi mereka mungkin lebih enak aja begitu masuk. Teori abal-abal saya gitu Pak. Petronas gimana nih prediksi? Kemarin Kayaknya kan waktu itu saya prediksi Morbidelli, enggak ternyata. kacau ya. Dan Valentino Rossi nih katanya dia bakal melihat peluang karirnya di 5 balapan pertama dia nih. Kalau Kayaknya kalau misalkan dia uh-uh, dia nggak misalkan nggak top 10 kayaknya pensiun deh. iya, lebih baik dia ngurusin itu aja lah, VR46 sama Eh, murid-muridnya. Tapi Viñales sama ini ya, sama si Quartararo ini udah kelihatan udah dapat salahnya kayaknya di Yamaha ya. Di Yamaha pabrikan. tapi kayak iya sih. Tapi nggak, kayaknya kalau kata saya nggak bakal se tajam Lorenzo sama si Rossi tahun-tahun kemarin. Itu gila kan, itu menggila. Bulan depan lawan satu Honda, Marquez dulu. Kalau tahun ini kira-kira siapa yang bakal tajam? Ducati. Kalau dilihat dari dua race-nya, sebenarnya nggak bisa dilihat dari dua race kan, itu kan sama Mm-mm. juga sirkuitnya. Tapi Mm-mm. ya mungkin Yamaha lebih unggul. Ini gimana nih Suzuki kok? Sama kayak Yamaha, mereka unggulnya di track yang berliku-liku kan. Kan Mm-mm. begitu di track lurus kalah, mereka hancur. Mm-mm. Peluangnya Mir sama Rins mana lebih gede nih kayaknya? Kalau dilihat dari dua race, Rins lebih gede, lebih konsisten ya. Tapi kalau saya lihat kemarin kayaknya satu sama ya. Di balapan pertama Mir yang lebih unggul, kalau di balapan kedua Rins saya lihat kemarin juga keren tuh. Ya Eh, kemarin Rins ngotot banget, mm-mm. mau nyusul Zarko nggak bisa. Kalau udah jalan lurus itu Zarko kenceng banget. Ya Zarko kenceng Ampun deh banget. Zarko. Kalau udah di trek lurusnya. Ini ada yang lupa kita kemarin. Harusnya ada 4 pembalap ini lagi, 4 pembalap Ducati, Pecco, Jack Miller, terus si siapa? Zarko Jorge Martin. Martin sama Zarco. Zarco kayaknya kandidat kuat nih, bisa jadi juara dunia kalau buat saya ya. Kalau buat eh, ini gimana nih buat Nico? Juara dunia nggak ketebak ya. Nggak ketebak sih. Nggak bisa milih dari satu orang. Kayak 3 orang kayaknya. Siapa tuh? Quartararo, Vinales, Zarko. Miller nggak? Nggak. Dua race nggak konsisten dia. Dan emosinya masih kayak gitu ya, ledak-ledak ya dia emosinya ya. Pembalap muda juga kan, Miller masih berapa tuh? 25.
26. Mhm. Masih muda juga, sama kayak Mir kemarin. Saya ngelihat selalu emosinya itu dia Nggak seperti kontrol sih. nggak kontrol. Kelihatan banget dia under pressure karena mungkin dia jadi pembalap utama, dia di Pabrikan juga kan. sementara dia posisi di belakang Peko, di belakang Pramac. Itu kan pasti under Iya. pressure kan dia. Kacau. Tekanannya gede itu. Emang sih kayak Alex Marquez kan kemarin tekanannya juga gede kan. Itu juga Mhm, mungkin dia mentalnya juga belum kebentuk kan. Mental juaranya belum ada di MotoGP. mantap. Miller Jadi juga kayaknya gitu, belum kebentuk. Mungkin tahun depan. kalau Zarko mah udah mateng ya. Dia udah berapa tahun kan di MotoGP? Oke, berarti prediksi Portimao nih, 3 3 rider, Top 3. 3. Top 3-nya. Top iya 3 aja. Pokoknya mereka podium aja antara 3 itu. Ketiga saya Rins. Alex Rins, Quartararo, Vinales. Quartararo, Viñales. Portimao saya Oliveira, Pecco, sama Zarco. Tapi Marquez balik nanti di Portugal, katanya balap. Oh udah pasti. Nggak tahu tuh. Kan Oh. kabarnya 2 race dia nggak ikut. Habis Mhm. itu di Nah itu Portimao cuma gabung. ya belum tahu. Tapi kalau misalkan dia masuk juga kayaknya dia masih slow-slow dulu kayaknya ya. Nggak tahu sih dia kan kadang-kadang bikin ini ya bikin kejutan. Dan dia Nggak mau tahu bukan juga. soalnya dia bukan manusia Ya, hitungannya sih. iya. Oke sip, thank you kok. Nanti Ya, kita kapan-kapan ngobrol lagi. ya oke, Pak. Thank you.